Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umaharja dengan NIM 1904018 kelas EKIS 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kebijakan dan instrumen moneter dalam Islam. A. Pengertian kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan, yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. B. Instrumen kebijakan moneter. Adapun instrumen kebijakan moneter sebagai berikut, yaitu yang pertama, konvensional. Terdapat 3 instrumen dasar kebijakan moneter yang tersedia bagi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Instrumen-instrumen dasar ini adalah giro wajib minimum, tingkat diskonto, dan operasi pasar terbuka. Selain itu, menurut Adi Warman Karim, Bank Sentral dalam melakukan implementasi kebijakannya mempunyai 4 macam instrumen utama, yaitu A. Kebijakan pasar terbuka, B. Penentuan cadangan wajib minimum, C. Penentuan diskon rate. Kedua, syariah. Adi Warman Karim membagi instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam dalam 3 mazhab, yaitu A. Mazhab Iqtisaduna, B. Mazhab, C. Mazhab alternatif. C. Sejarah kebijakan moneter Islam. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi, empiris maupun historis. Bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya, sistem keuangan pada zaman Rasulullah SAW digunakan bimatalik standar, yaitu emas dan perak atau dirham dan dinar. Karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah SAW, perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami 3 kali evolusi, yaitu 1. The Gold Chain Standard, di mana logam emas mulai sebagai uang yang aktif dalam peredaran. Kedua, The Gold Balance Standard, di mana logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar yang beredar. 3. The Gold Exchange Standard, di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestik currency dengan frekuensi yang mampu di-backup secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiduciar atau credit money, yaitu uang yang keberadaannya tidak backup oleh emas dan perak. D. Implementasi dari instrumen kebijakan moneter Islam. Berikut penerapan instrumen kebijakan moneter Islam di beberapa negara, yaitu yang pertama, Sudan. Berikut ini adalah instrumen-instrumen moneter yang digunakan Bank Sentral Sudan atau BOS dalam operasionalnya. Itu reserve requirement, setiap bank harus menyadangkan pada simpanan BOS sedikitnya 20% dari total dana simpanan masyarakat, dengan mengecualikan simpanan investasi yang direfleksikan pada neraca akhir bulan bank tersebut. Selanjutnya, bank-bank konvensional harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana tabungan dalam bentuk mata uang lokal. Kedua, Iran. Reserve requirement ratio antara 10% sampai 30%. 2.
Adjusted Open Market Operation. Pada dasarnya, OMO tidak dapat efektif digunakan pada negara yang pasar keuangannya atau finansialnya belum berkembang. Selanjutnya, diskon rate. Karena adanya pelanggaran terhadap riba, maka instrumen jenis ini tidak digunakan seluas seperti pada sistem perbankan konvensional. Selanjutnya, credit ceiling untuk mengendalikan penciptaan uang, pertumbuhan likuiditas oleh otoritas moneter. 3. Indonesia. Bank yang berdasarkan syariah Islam, BI menjalankan fungsi bank sentral dengan instrumen sebagai berikut, yaitu giro wajib minimum, biasa dinamakan juga statutory reserve requirement, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tersebut dari dana pihak ketiga. Selanjutnya, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA, yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Itulah tadi materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.